Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam semuanya, shalom. Siap untuk memuji nama Tuhan dan siap menyembah Dia, amin. Mari bersama-sama malam hari ini kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini, kesempatan yang indah Tuhan buat setiap kami boleh berkumpul bersama-sama keluarga seiman Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami membawa hati hidup kami sebagai persembahan buat Engkau Tuhan. Pujian kami biarlah ini berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan Engkau Bapa. Engkau hadir bertahta atas pujian umat-Mu di tempat ini. Dan biarlah kiranya lawatan-Mu boleh tercurah buat setiap kami. Sepenuh ibadah kami Tuhan, semuanya kami kembalikan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya malam hari ini tiada nama lain yang kami tinggikan selain daripada nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama dengan sepakat kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, rindu menyenangkan Engkau Bapa. Ya Tuhan, Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang kepadamu. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau yang kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan.
bawa pujian kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Hanya bagi Engkau Tuhan segala kemuliaan, hormat, pujian. Oh, I worship You, I worship You, oh, I worship You, Jesus. Dengan iman katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku ya Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, segenap hati, segenap jiwa berkata, oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta. Pada setiap hati yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tangannya selalu ada buat setiap kita, menuntun setiap kita. Sampai hari ini keberadaan kita adalah anugerah daripada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan nyanyikan pujian ini. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, oh aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, terima kasih Tuhan.
buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu bagi kami. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Kau Allah kami yang besar. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Kau yang kami muliakan. Oh, I worship you. Mari sembah Dia, tinggikanlah namanya, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Tuhan yang layak disembah. Yesus Kristus Allah kami yang hidup, Kau hadir di tengah kami, Kau ada di sini Tuhan. Hati kami, jiwa kami, roh kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan. Kaulah segala-galanya, Kaulah segala-galanya. Biarlah baralah takaralamu. Ya kami sembah Kau, ya kami tinggikan Allah kami yang hidup. Mulia, Engkau mulia, Engkau mulia. Engkau Yesus. Haleluya. Kami tinggikan, oh kami muliakan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Shikirala barala takarala barala barala barala. I worship you, yeah. Thank you God. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disajud, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja. Mari yang percaya di Allah yang kudus, angkat tanganmu tinggi dan katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Amin. Di tahta suci-Mu kami menyembah,
kuasamu yang tak sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus ya Tuhan, Kau Allah yang kudus ya Yesus, Kau Allah yang amin. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu yang tak sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau Allah yang kudus, yang Kau oh ditata-Mu, ditata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu yang tak sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, mari agungkan Dia. Kau Allah yang kudus, di kata suci-Mu kami biar nama-Mu yang disanjung dan dimuliakan Tuhan. Kuasa-Mu yang tak sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu Tuhan, oh suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah umat di tempat ini, dan biarlah kiranya sukacita-Mu memenuhi setiap kami yang percaya menerima sukacita itu. Sama-sama kita mau berkata amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Come on. Hey, hey. Dialah satu-satunya kekasih jiwa kita yang terluar biasa. Amin. Mari menarilah buat Tuhan. Kami mau menari buat Engkau Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami bagi Engkau. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara buat Tuhan. Come on, say. Yesus kekasih jiwaku,
Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Amin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari kita gabungan ya. Tapi kenapa kok sama-sama semuanya jaim ya? Sekarang coba kasih salam dulu pada kanan kiri, cari minimal 10 orang. Katakan sama mereka, menarinya gak pakai jaim-jaiman. No jaim-jaim buat Tuhan Yesus Kristus kita yang dahsyat. Amin. Yang mau bilang amin. Come on. Asik. Sama-sama nyanyi buat Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Angkat tangannya buat Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian. Angkat dua tangan buat Tuhan, menari yo. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sekarang kalau setiap kedengeran namanya gendang ya, goyangnya ke kiri dulu 2 langkah gini. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ya, 2 kanan 2 kiri. Yang mau bilang amin dulu, amin. Ya, coba sama-sama ya. Ke kiri dulu, 3, 4. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. 2, asik. Lagi, sekali lagi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Oke, sudah. Sekarang tangannya angkat yuk. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi. Itu namanya menari buat Tuhan. Sama-sama semua sekali lagi. Come on. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Asik. Ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu. Siap-siap ya. Ke kiri dulu ya semua, angkat tanganmu ke bawah. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Asik. Ku bernyanyi haleluya. Sekali lagi semua yo. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Haleluya. Oh, sekali lagi yang baik. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Haleluya. Katakan
ku menyanyi haleluya. Yang keras ngomong haleluya, yang kapan? Ku bernyanyi Yesus kekasihku. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Mau menari lebih lagi buat Tuhan, amin. Yang mau bilang amin, come on, yeay. Haleluya. Mari angkat suara memujilah Tuhan. Come on. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Asik. Bila roh Allah ada, ku kan menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Mari menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada, hey, hey, hey. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, sama-sama putar ke kiri dulu yuk. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, setidak menari. Haleluya. Jangan saya sendiri yang kepanasan, yang keringetan di sini, Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau nemenin saya? Yuk, boleh di depan sini biar panasnya sama-sama gitu ya. Ayo, mana yang Bapak Gembala kalau tahu ada yang suka nari boleh dong ditarik ke depan sedikit sini, agak geser ke depan. Katanya di sini perkumpulannya itu suka menari, tapi saya belum kelihatan ini yang suka nari. Yang suka menari siapa? Yang mau jadi korban? Ayo, mari sini Bu, duduk, berdiri di depan yuk. Nah, sekarang tugasnya cari 3 orang. Kan Anda yang paling tahu. 2 lagi. Ayo, siapa lagi? Come on. Oh. Ya, terus 1 orang bawa 1. Kalau bisa penuh di depan gak apa-apa. Ayo. Ada lagi? Siapa lagi? Oh, itu ibu-ibu panggil tuh yang di depan tuh. Nah, itu tuh. Ayo sini kakakku. Ayo sini. Oke. Sudah. Sekarang kita mau joget yang paling dahsyat buat Tuhan. Yang mau bilang amin. Wah, gak kedengeran. Yang mau bilang amin. Yo. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Asik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Amin. Yo. Bila roh Allah ada di dalamku, asik. Hey. Roh Allah ada di dalamku, sekali lagi ya, katakan bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, putar ke kiri dulu semua. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Come on. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Asik. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Bapak Ibu sendiri nyanyi yo. Ku kan menari, ku kan menari. Asik. Mana jempolnya, angkat tinggi yo. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Semua sama-sama katakan. Ku kan menari. Hey.
Daud menari, sekali lagi ku kan menari. Seperti siapa? Seperti Daud menari. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kiri depan belakangmu Bapak Ibu Saudara, minimal 10 orang bilang, katakan aku diberkati, aku dicintai Tuhan. Hey. Go! Mari bernyanyi buat Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab apa? Alasanku limpahkan segalanya, ya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua yang percaya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Kenapa? Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab apa? Mari angkat tanganmu tinggi buat Tuhan. Come on. Angkat suaramu bagi Dia. Sama-sama angkat dua tanganmu bagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiap kita yang dicintai oleh Tuhan, angkat tanganmu dan bernyanyilah buat Tuhan kita. Naikkan ucapan syukurmu bagi Dia, karena Dia ada buat setiap kita, tidak pernah sekalipun ditinggalkan. Setiap kita diberkati oleh Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, oh, 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 oh. Sebab Allah sanggup limpahkan, amin, dan anugerahnya. Sebab Allah sanggup, amin, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, aku diberkati. Come on, angkat tangan tinggi dong, come on semuanya. Untuk menyediakan. Come on, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, yeah, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Angkat tanganmu dan katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, amin. Kamu dilimpahi, karena Allah sanggup, ya, untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan.
bagiku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, sungguh kami bersyukur. Kami percaya kami adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Oleh cinta dan kasih dan rahmat yang berlimpah-limpah Tuhan. Kami mau membawa persembahan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kami mau bawa di hadapan-Mu. Biarlah kiranya persembahan ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Yang sepakat sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Amin. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang percaya Dia pembuat mujizat sejati boleh berikan tepuk tangan buat Dia. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, sempurna kuasa-Mu. Amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat yang membelah lautan, yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu Tuhan, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Segenap hati, segenap jiwa, dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil karena kuasa-Mu Tuhan, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kalau kami sudah boleh berjumpa dengan Engkau. Kami percaya lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan, kami bersekutu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami juga boleh bersekutu satu dengan yang lain. Dan kalau sebentar kami boleh merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya juga terjadi persekutuan dengan Sang Firman, yaitu Kristus sendiri. Nyatakan Tuhan akan pribadi-Mu di tengah-tengah kami lewat kebenaran-Mu. Biarlah hamba-Mu berdoa hikmat dan pengertian Tuhan karuniakan buat kami semua. Di dalam nama, di atas segala nama, kami naikkan doa ini yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Terakhir saya berbicara di persekutuan ini berapa puluh tahun yang lalu, Pak ya. Masih di tempat yang lama, di rumah yang di sini juga di Pondok Chandra ya, tapi di tempat yang berbeda. Saudara, apa kabar malam hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan langsung saja dari kitab Filipi pasal yang keempat. Saya ingin mengajak saudara untuk kita baca ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kalau boleh minta tolong mungkin gainnya bisa dikurangin sedikit mikrofon saya supaya nggak terlalu menggema ya. Gainnya aja yang dikurangi. Oke, ya. Oke, cukup. Oke, sudah dapat saudara Filipi 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Saya baca saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Demikian seterusnya sampai nanti ayat yang terakhir kita baca sama. Setuju ya saudara ya? Oke, saya mulai dulu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9 sama-sama. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, ayat-ayat ini adalah merupakan sebuah pesan yang terakhir yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Konon, saudara, jemaat di Filipi adalah salah satu jemaat yang cukup banyak ya menderita aniaya. Kalau dibandingkan dengan kita hari ini, maka penderitaan mereka jauh lebih berat. Pergumulan mereka jauh lebih keras, ya saudara. Tantangan yang mereka hadapi jauh lebih membahayakan. Kita masih bisa beribadah seperti ini, sukacita, nyanyi, muji Tuhan, ya saudara, menikmati hadirat Tuhan luar biasa. Tapi mungkin mereka dulu tidak seperti yang hari ini kita boleh alami di tempat ini. Nah, meskipun demikian Paulus memberikan sebuah nasihat, dan saya percaya nasihat itu atau pesan itu kalau adalah merupakan pesan yang terakhir, itu adalah pesan yang betul-betul harus kita perhatikan, betul nggak saudara? Ini contoh aja ya saudara. Kalau misalkan ada orang yang kita cintai atau kita kasih, kita tahu sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini dan dia sampaikan sesuatu kepada kita. Kita akan perhatikan baik-baik apa yang dia ngomong, ya. Dan inilah yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi,
Dan hari ini kepada semua kita yang ada di tempat ini, yang saya percaya merupakan sebuah rahasia bagaimana kita bisa mengalami hidup sekalipun saudara, dalam kesusahan, sekalipun dalam tekanan. Ya, karena hari-hari ini saya lihat, ini hari-hari yang gak gampang yang kita sedang alami, betul gak saudara? Ya, kesulitan ekonomi ada di mana-mana, tantangan ada di mana-mana, ditambah lagi dengan zaman yang makin lama terus terang aja, makin gak rohani, makin jahat, makin gila, ya saudara. Nah, saya percaya kalau apa yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan, meskipun ini udah berabad-abad yang lalu, tapi ini masih tetap update buat kita. Semua yang disampaikan ini adalah merupakan sebuah nasihat bagian daripada firman Tuhan yang sampai hari ini masih tetap berlaku kebenarannya, saudara. Apakah itu? Di ayat yang keempat tertulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi rupanya kalau ada sukacita dalam Tuhan, berarti ada sukacita apa? Di luar Tuhan, betul nggak saudara? Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, ditekankan saudara. 2 kali Paulus ngomong. Nah jadi kalau dia bilang sekali lagi kukata, berarti ini penting banget saudara. Ya, ini bukan merupakan sebuah himbauan atau sebuah permintaan, sama kayak mungkin kita bilang kalau kita ketemu teman kita yang lagi dalam keadaan sedih, kita bilang bersukacitalah, ayolah bersukacita. Enggak, ini perintah saudara. Nah saudara perlu tahu bahwa semua firman yang ada dalam Alkitab, Allah yang kita sembah itu adalah Raja di atas segala raja. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut Raja itu adalah merupakan sebuah command, sebuah perintah. Ya, kenapa diperintahkan? Karena memang tidak mudah. Di dalam keadaan yang penuh dengan kesesakan, disuruh bersukacita, itu gak gampang saudara. Kecuali kalau kita baru dapat sesuatu yang menyenangkan buat kita. Jadi malam hari ini saya respect dengan saudara yang mungkin datang dengan pergumulan. Tapi ketika tadi saudara memuji Tuhan, saudara memuji Tuhan dengan kesungguhan. Amin saudara. Itulah sukacita di dalam Tuhan. Apa bedanya sukacita dunia dan sukacita di dalam Tuhan? Sebetulnya gini, sebetulnya di dunia itu enggak ada sukacita sebetulnya. Di dunia tuh yang ada itu happiness, kalau bahasa Inggris itu kesenangan, ya seneng, happy itu. Bukan joyfulness, jadi kalau dalam bahasa Inggris dibedain. Ya. Happiness itu adalah sebuah rasa senang yang ada pada diri kita karena apa yang terjadi pada kita, saudara. Contoh, ya, tadi pagi baru dipanggil bos, lalu dijanjikan sesuatu, misalkan begini, nanti ini kan sebentar lagi kan, ini kan sudah bulan Oktober, sudah mau masuk November, betul ya saudara ya. Jadi sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 dan akan masuk tahun 2026. Lalu bos bilang gini, nanti tahun depan, tahun 2026, bayaranmu tak naik no. Happy nggak saudara? Sekalipun itu masih janji ya saudara ya. Dan bos bisa berubah saudara. Tapi setidaknya kita happy, kita keluar dari ruangannya, oh hati kita senang. Itu happy. Happy itu dari kata happen, kalau orang bilang what happen, apa yang sedang terjadi. Jadi kejadian yang ada di sekitar kita itu bisa mempengaruhi pikiran kita dan perasaan kita. Kalau itu negatif, maka pikiran perasaan juga negatif. Kalau itu positif, demikian pula sebaliknya. Tapi joyful tidak, saudara. Sukacita yang dimaksud di sini itu adalah sukacita yang supranatural, yang rohani. Supra itu di atas apa? Natural. Jadi sekalipun kita mungkin hadapi tantangan, hadapi masalah, hadapi rintangan, kita tetap bisa kok bersukacita. Karena janji Tuhan misalkan. Karena apa yang Tuhan nyatakan. Karena tadi pujian dinaikkan, dikatakan bahwa dia Tuhan yang sanggup. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia Tuhan provider, penyedia dalam kehidupan kita. Dan sukacita penting ternyata saudara. Bahwa di dalam sukacita itu ada kuasa. Bahkan di dunia sana, di luar sana, itu para ahli ilmu jiwa menemukan penyakit bisa dikalahkan.
dengan sukacita. Dibuat sebuah penelitian di United Kingdom, di Inggris, saudara. Dua kelompok pasien yang dua-duanya menderita kanker dan punya kadar apa istilahnya tuh, stadium yang kurang lebih sama dan keganasan penyakit yang kurang lebih juga sama. Lalu dibuat penelitian. Kelompok yang satu adalah kelompok yang sangat negatif. Kelompok yang ketika dokternya bilang, menurut pengamatan kami ya mungkin umur bapak atau ibu nggak akan lebih dari 3 bulan misalkan. Maka dia akan meratapi penyakitnya. Kenapa saya? Kenapa mesti saya yang kena? Ya, kenapa ada orang yang jahat di lingkungan saya, malah segar bugar? Ya kan? Baru-baru ini ada salah seorang sahabat kami yang secara mendadak meninggal dunia, umurnya masih 61 tahun, saudara. Meninggal dunia, mendadak. Dan dia seseorang yang sangat baik sekali. Kenapa? Karena dari perkataan-perkataan yang disampaikan. Ketika saya melayat datang, banyak orang yang ngomong tentang siapa dia. Luar biasa, orang ini baik. Gembalanya bilang gini sama saya, gembalanya, malah sing ngapik iki sing mulih disian. Saya tambahin, saya guyon. Sing elek malah gak mati-mati. Kok cek kuat ya katanya. Tapi dia nggak negatif, enggak, saudara. Ya. Sementara yang ini, nah kelompok yang satunya adalah kelompok sebaliknya. Kelompok yang bersemangat. Mereka memang saya ada cancer. Memang dokter bilang usia saya nggak lama lagi. But I'm gonna beat this cancer. Saya akan kalahkan kanker ini. Dia punya semangat, dia punya gairah. Dia nggak fokus kepada penyakitnya, dia fokus kepada apa yang dia bisa kerjakan di dalam hidup. Dia berkebun, dia cari hobi dan lain sebagainya. Nah makanya penting saudara, dengan siapa kita kumpul itu penting. Ada pepatah itu dalam bahasa Inggris itu, the bird fly with the same flocks, dibilang. Burung itu terbang dengan kawanannya, terbang dengan yang bulunya sama. Nah emprit ya kumpul emprit. Emprit gak iso bareng Raja Wali. Karena beda kasta, saudara. Coba tanya dulu kiri kanan sambil senyum bilang, kastamu apa? Kastamu emprit apa Raja Wali? Ya, dan apa yang terjadi pada research ini, saudara? Bahwa ternyata mereka yang punya pola pikir yang positif, yang luar biasa, dia hidup lebih lama. Ya ada yang terus hidup, bertahan sampai 1 tahun, 3 tahun, tapi memang ada yang sudah meninggal. Tapi at least dia bisa bertahan lebih lama daripada yang negatif ini. Di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10, terjemahan bahasa Indonesia berkata, saya bacakan bagian belakangnya aja ya saudara. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia 8 ayat yang ke-11. Dikatakan sebab sukacita yang dari Tuhan itulah perlindunganmu. Tapi dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan for the joy of the Lord is your strength. Yang artinya jangan buang sampah sembarangan. Bukan ya. Sebab sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatanmu. Itu sebabnya kenapa kok Rasul Paulus berkata kepada jemaat ini, aku tahu kamu menderita, aku tahu kamu susah, tetapi bersukacitalah, dia berkata demikian. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amsal 17 ayat yang ke-22. Ini terkenal ayat ini, betul enggak saudara? Ya, bunyinya kayak apa Pak? Amsal 17:22. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangatan patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Amin saudara. Ya. Makanya kenapa buat Tuhan saudara, ekspresi kita ini even itu penting. Ya. Kalau saya khotbah saya seringkali bilang beri senyum, lihat kiri kanan, kasih senyum lebih lebar lagi. Yang paling lebar sekarang sampai mulutnya nggak bisa buka lagi gitu saudara.
Ya, saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi kalau saya lihat orang senyum, dan saya beritahu saudara, senyum itu bahasa internasional, saudara. Kalau nggak percaya coba aja, ya. Satu kali saya dengan istri saya pelayanan di luar Surabaya, ya, bukan di Indonesia. Lalu ada waktu lowong, kita ke mall. Boleh kan pendeta ke mall, saudara? Sama istri. Ini mohon maaf, istri saya nggak bisa. Saya datang dengan putra saya nomor 2 ini. Itu yang di depan ini, ya. Namanya kita panggilnya JC, namanya Trevor JC, panggilnya JC, ya. Saya datang dengan JC itu bukan nama perempuan, Jessica itu perempuan. Kalau nggak K itu cowok sebetulnya. JC itu dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia itu Isai. Isai itu bapaknya Daud, saudara. Ya, ada hamba Tuhan namanya JC Lantang, itu JC juga. Ya. Nah, saudara, kami jalan di mall dan ini di negara yang ini negara Timur Tengah sana, saudara. Tapi ada mallnya, ya. Saya sama istri saya. Saya sering godain istri saya, bilang, sayang, coba kamu lihat itu that guy, ya, cowok yang pria yang di depan itu, dia pakai kafiyeh, ya, itu bajunya orang sana, saudara. Saya bilang, tak senyumi, ya. Tak senyumi, nanti kalau lewat papasan saya tak senyum, nanti kan dia senyum sama saya. Istri saya bilang, oh aneh-aneh, gak usah lah. Ya toh, biasa ya, lewat biasa ya. Coba lihatin, saya bilang. Waktu papasan saya senyum sama dia. Dia juga senyum loh, saudara. Mungkin dia bingung, ini sopo ini? Saya cuman eksperimen aja. Bahwa senyum itu adalah bahasa internasional. Saya nggak pernah selama ini ya mudah-mudahan ini artinya ke depan juga tetap sama. Senyum terus dikaplok orang ini nggak pernah, saudara. Pasti orang melok senyum. Nggak percaya besok pergi mana gitu, ketemu siapa gitu senyum, nanti kan dia senyum sambil mikir, sopo iki. Nah saudara, bahkan saya kasih tahu saudara, kenapa kok ini powerful, saudara. Bahkan tubuh kita itu dirancang oleh Tuhan untuk menghasilkan namanya hormon positif. Ada hormon positif. Kalau masih begini, hormon positif itu dipengaruhi oleh emosi kita, ternyata, saudara. Siapa di sini yang pernah takut sungguhan takut? Coba angkat tangan. Oh, ini banyak Robocop di sini. Karena wedine ya. Pernah takut, saudara? Pernah ya? Saya juga pernah. Nah, ketika rasa takut muncul dalam pikiran kita, tubuh kita bereaksi enggak, saudara? Iya. Tiba-tiba jantung berdetak lebih cepat, aliran darah ini cepat. Iya, saudara, seringkali orang bilang ini, Pak, kok rodok mules ya aku ya. Padahal enggak lagi diare atau lagi sakit perut. Itu hasil dari hormon negatif. Yang sebetulnya gini, Tuhan beri itu pada kita supaya kita tuh siaga. Tapi kan kita tuh siaga tuh enggak terus-terusan, saudara. Apalagi bolak-balik. Ya, lama-lama kendo jantungnya, saudara. Kenapa? Cepat, lambat. Nah, Tuhan ternyata juga menciptakan hormon positif. Hormon positif apa? Dopamin misalkan. Dopamin itu dihasilkan dan itu memberikan sebuah efek perasaan nyaman ada pada diri. Kalau kita ketemu dengan orang yang kita senang, kita happy, kita senang, betul nggak, saudara? Kita ketemu dengan teman baik kita. Kemarin saya berapa waktu lalu saya di WA sama salah seorang teman masa kecil saya, saudara. Ya, dia WA saya, dia bilang, masih ingat saya nggak? Oh, saya ingat, saya bilang. Saya jadi gini, dia punya nama, dia namanya John Hanks, ya. Namanya bagus kan, John Hanks, tapi saya manggilnya itu Dullah zaman dulu itu, saudara. Oh, kamu Dullah ya? Oh iya betul, oh masih ingat ya, kemarin ketemuan kita. Ya, ketika saya ketemu dia ketemu saya, kita senang, ada perasaan happy, perasaan baik. Itu dopamin, saudaraku, dilahirkan, dihasilkan. Serotonin misalkan, hormon yang lain. Kalau di sini ada dokter pasti ngerti lah yang saya maksud. Ya,
Serotonin tuh ngatur tidur, suasana hati, nafsu makan, bahkan bagus untuk sistem saraf kita. Itu ada di dalam diri kita, tubuh kita. Ada hormon-hormon yang endorfin, oksitosin. Saya tidak sedang kuliah kedokteran, sudah. Tapi saya cuma mau sampaikan begini, kalau kita bisa menjaga sukacita Tuhan tetap ada pada kita, sebetulnya kita ini sehat dengan sendirinya. Amin, saudara? Amin. Tapi nggak cuma itu, sebab di ayat berikutnya Rasul Paulus berkata, hendaklah kebaikan, ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Ya. Jangan khawatir, saya bukan tipe pendeta yang meramalkan kapan Tuhan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu, dia datang seperti pencuri. Tapi ada ayat bagus, saudara. Alkitab bilang kita ini anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Maksudnya apa? Kapanpun dia datang, kita siap. Amin, saudara? Ya, kapanpun. Nah, apa perintah Tuhan, saudaraku, buat kita? Simple, sederhana sekali, good deeds dibilang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara, kita itu pasti seneng kumpul, berteman, bersahabat dengan orang yang baik hati. Benar, saudara? Ya, at the end sebetulnya kekristenan itu konteksnya adalah bagaimana kita bisa baik itu. Pada akhirnya, sederhana aja kok, saudara. Hamba Tuhan juga begitu. Sejarah mengatakan bahwa kekristenan ditolak karena kegagalan hidup dalam kebenaran ini. Saudara pasti sudah sering dengar cerita-cerita ilustrasi. Bagaimana orang nggak mau bertobat, tidak mau percaya Tuhan, karena yang ngajak dia atau yang ngomong sama dia ini supaya percaya Tuhan, nggak baik orangnya. Jadi ada yang disebut dengan the messenger. Messenger itu yang kita ini messenger, yang diutus. Tapi ada message itu pesan ini, saudara. Ya. Jadi pesannya baik-baik aja. Yesusnya keren. Yesus kita keren nggak, saudara? Keren. Tapi kalau yang merepresentasikan, tahu ya, yang menyatakan Yesus ini nggak keren. Nah, Yesusnya apa orang Jawa bilang itu ketiban campur itu, saudara. Kristen podo ae. Kenapa kok sama aja? Lah ya utang nggak bayar. Oh nggak sama, itu oknum. Tapi oknum ini nggak bisa lepas dari message-nya ini. Makanya dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12, firman berkata milikilah, 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau saya terjemahin dalam konteks kita sekarang, di tengah-tengah orang yang nggak kenal Tuhan. Milikilah cara hidup yang, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Tuhan bisa melawat, tapi kalau dia tidak dapat kesaksian yang baik, dari siapa? Dari kita ini semua, maka itu akan gagal, saudara. Sulit untuk dia percaya. Karena manusia melihat yang dilihat mata. Yang lihat hati cuma Tuhan. Manusia itu melihat yang kelihatan ini. Ya. Jadi yang saya bilang kemarin sahabat saya itu, hampir semua yang datang tuh pernah dapat berkat dari dia, saudara. Apakah itu berkat keuangan, perhatian, bahkan sebuah nasihat. Ya. Karena itu saya tahu kebaikan itu enggak menyelamatkan kita, kebenaran yang menyelamatkan kita. Tapi kita perlu, orang benar harusnya baik. Orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar harusnya baik. Ya. Ya, dan kalau kita baik, nama Tuhan dipermuliakan. Taunya dari mana, Pak? Dari Matius 5 ayat 16, saudara.
Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. Saya suka sekali ayat ini, Matius 5 ayatnya yang ke-16. Bisa kalau ini enggak, saudara buka di HP saudara lah ya, Matius 5 ayat 16. Kita orang modern ini jarang sekali sekarang bawa Alkitab cetakan itu, saudara. Ya, ada di HP kita, Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan ya. Jadi kalau kita gagal menunjukkan kebaikan kita, Bapa enggak dimuliakan, gampang aja saudara. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Masalahnya seringkali orang Kristen kalau ngomong begini, jangan lihat saya Pak, lihat Tuhan. Saya ini orang biasa. Dia yang bilang, kamu Superman siapa? Saya orang biasa, penuh kelemahan. Betul, saya juga orang biasa, ada kelemahan. Kita belum sempurna, tapi kita harus berbuat baik. Itu Alkitab suruh, saudara. Kenapa? Hendaklah, karena itu menyatakan terang, gitu, terang. Kalau nggak ada terang, yang ada apa, saudara? Gelap. Saudara tahu nggak gelap itu sama dengan apa? Gelap itu sama dengan kekacauan. Kalau tiba-tiba ruangan ini gelap total, kacau. Apalagi saudara yang duduknya di situ, jauh dari pintu keluar itu. Lalu ada yang teriak, kebakaran! Sudah selesai, sudah saudara. Kacau sudah, kegelapan. Dan manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam gelap. Bapak kok begitu yakin, kok begitu semangat Pak? Baca aja Alkitab saudara. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, dia berkata apa? Let there be light, jadilah terang. Itu di kitab Kejadian. Makanya kalau orang suka gelap-gelap, enggak benar itu. Pasti ada yang enggak beres. Yang saya maksud gelap tuh ketertutupan. HP-nya ditutupin, istrinya pegang. Ada apa pegang-pegang? Ada kegelapan di situ. Ya, ada tempat-tempat yang disembunyiin sama dia. Ada sikap-sikap yang disembunyiin, ada kegelapan. Padahal Tuhan mau terang kita itu. Yesus bilang apa? You are the light of the world. Kamulah terang dunia. Coba tunjuk kiri kanan. Rodok tegas titik bilang, kamulah terang dunia. Cuman kita ini kan seringkali ngomong kan terang Tuhan loh. Jelaslah Tuhan itu memang sumber terang. Tapi Tuhan mau kita jadi terang. Bagaimana cara kita jadi terang? Sederhana, berbuat baik. Amin, saudara. Pada akhirnya, saudara, saya ini gembala, saya juga pengajar. Saya dosen di sekolah Alkitab. Saya juga pengkhotbah. Saudara, satu hari orang yang gini, khotbah saya ini orang bisa lupa, saudara. Yang orang nggak lupa itu perbuatan baik. Kemarin saya ketemu teman saya itu, tahu nggak dia bilang apa sama saya? Kamu masih ingat nggak dulu? Dia bilang ini, aku pernah ketemu kamu, aku tuh lagi dalam keadaan mabok. Dalam keadaan mabok, dia minta dibaptis, saudara. Memang Tuhan bekerja itu luar biasa, amin saudara. Dia minta dibaptis karena dia lagi kacau banget hidupnya. Dia ketemu saya, lalu dia bilang, kamu arahkan aku untuk dibaptis, ketemu sore. Jujur saya kasih tahu, saya kok lupa ya, itu udah lama banget. Apa yang dia ingat dari saya? Bukan khotbah saya, saudara. Pertolongan yang saya lakukan buat dia. Makanya banyak-banyaklah berbuat baik. Amin, saudara. Karena perbuatan baik itu mendatangkan kehormatan, kata Alkitab. Dalam 2 Tawarikh 24 ayat 15-16 saya bacakan cepat ya. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur. Matilah, lalu matilah ia 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja. Kenapa demikian?
mulai dari kata karena. Oh Bu, ini Bu. 2 Tawarikh 24, saudara buka di Alkitab saudara aja. 2 Tawarikh 24 ayat 16 saudara. Ia dikuburkan di samping raja-raja, berarti dia tuh ada di pekuburan raja. Dia tuh imam, dia bukan raja. Yang boleh dikubur di pekuburan raja itu hanya raja. Tapi dia dikubur di samping raja-raja, di pekuburan raja. Alkitab bilang begini, kenapa? Karena perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Kalau Tuhan belum datang, satu hari saudara dan saya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Apa yang diingat orang dari kita, saudara? Cuman perbuatan kita. Mungkin orang bisa lupa pengajaran kita, khotbah kita, tapi perbuatan kita orang gak akan lupa. Dan selalu ada upah. Jadi kalau dalam Tuhan itu ada anugerah. Anugerah itu saudara dikasih, sekalipun saudara gak layak untuk menerima, itu anugerah. Seperti keselamatan itu anugerah. Tapi ada upah, reward. Nah upah itu enggak dengan sendirinya datang. Upah itu diberikan ketika kita sudah melakukan sesuatu yang benar dan baik. Dan perbuatan baik itu ada upahnya. Siapa yang mau dapat upah? Coba angkat tangan, saudara. Siapa yang mau upahnya gede? Coba angkat tangan. Berarti perbuatan baiknya mesti banyak. Amin. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu. Apa saudara? Berbuat baik. Nah ini jebakannya di sini. Kadang kita berbuat baik, perbuatan baik kita nggak dihargain orang. Kadang kita berbuat baik, orang yang kita berbuat baik sama dia malah nyalain kita. Makanya Alkitab bilang, janganlah kita jemu-jemu. Kadang-kadang kan kita bilang, halah percuma. Bukannya dia terima kasih ditolongin, malah nyalain saya ya Pak. It's okay, nggak apa-apa. Ya, karena upahnya bukan dari dia. Upahnya dari siapa saudara? Coba kita baca terus. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan baca sama-sama apa? Menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, baca sama-sama 1, 2, 3, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi ada peringatan di situ, terutama. Jadi prioritas berbuat baik ini dulu, betul? Kalau ini sudah baru yang di luar, ya. Dan enggak cuman itu, sabar ya saudara ya. Tadi saya sudah tanya Pak Edi, Pak saya dikasih waktu berapa lama khotbah? Terserah Bapak. Kalau gitu 11:30 kita selesai. Enggak selama itu. Saudara, ayat yang ke-6 bilang begini, yang ketiga ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, ini hasilnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa Tuhan gak mau kita dihantui atau dikuasai oleh kekhawatiran kita? Karena kekhawatiran itu akan mengalihkan fokus kita dari Tuhan, saudara. Makanya dia bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa Tuhan? Tentang apapun juga. Saudara, setelah saya belum lama banget ikut Tuhan. Saya bertobat itu tahun 87 saya bertobat. Tidak lama kemudian saya langsung masuk dalam pelayanan. Jadi udah berapa tuh? 38 tahun ya kira-kira ya. 38 tahun saya mengikut Tuhan. At the end saya belajar sudah bahwa kekhawatiran itu ternyata nggak ada gunanya. Kekhawatiran itu enggak merubah apapun, tapi kekhawatiran itu bisa mengganggu
sejahtera yang ada dalam diri kita, ketenangan kita. Berapa banyak saudara nggak bisa tidur gara-gara pikirannya muter terus oleh sebab khawatir. Khawatir nanti anaknya nggak bisa sekolah. Khawatir itu ada yang bilang kekhawatiran itu seperti kabut yang ada di depan kita. Memang kabut itu menakutkan. Kenapa? Karena kabut itu menutupi jalan yang ada di depan kita. Sehingga kita berhadapan dengan yang namanya ketidakpastian, saudara. Dan saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Saya benci ketidakpastian. Saya nggak suka ketidakpastian. Kalau sampai pada bagian ini, saya itu banyak bergumul, saudara. Ya, karena itu saya belajar. Nah, Alkitab bilang ini, jangan khawatir. Kenapa? Apa obatnya supaya kita nggak khawatir? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa, saudara? Doa dan permohonan dengan, perhatikan itu, saudara. Nyatakanlah kepada Allah. Sayangnya ada banyak pendeta yang bilang kalau doa jangan minta-minta terus. Lah, terus kita minta sama siapa? Boleh nggak minta sama Tuhan, saudara? Loh, ini disuruh. Pokoknya, nah kali ini senyum bilang, pokoknya ojo njaluk sing aneh-aneh. Masih tahu kiri kan? Ojo njaluk sing aneh. Hah? Kalau saudara berdoa, minta supaya anak-anak saudara hidup dalam sejahtera, boleh nggak, saudara? Supaya anak-anak saudara bisa dapat sekolah yang baik, boleh nggak? Supaya suaminya nggak nakal, boleh nggak? Oh, kok banter ini ya? Saya jadi curiga nih. Bolehlah, saudara. Supaya istrinya baik, boleh nggak? Oh iya, boleh, sama banternya. Saudara, iya loh. Saya tiap hari doakan anak-anak saya, anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani. Karena Tuhan bilang apa? Nyatakan kepada Allah dalam segala doa dan permohonan. Dan satu lagi, bersyukur. Bersyukur. Dia dalam keadaan apapun bersyukur. Pak, masa saya mensyukuri anak saya yang sakit, Pak? Bukan itu yang saya maksud. Bersyukurlah bahwa lewat hal itu Tuhan menyatakan mujizatnya dan pertolongannya. Amin, saudara? Ya. Ya. Dan kalau kita, saudaraku, kalah dalam hal ini, bahaya. Karena kekhawatiran itu enggak ada gunanya, kata Alkitab. Dalam Injil Matius 6 ayat 27 misalkan dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Percuma, khawatir percuma. Lalu kita mesti kayak apa, Pak? Lihat ayat sebelumnya, saudara, Matius 6 ayat 25. Saudara, kalau saudara baca Matius pasal 6, mulai dari ayat 25 sampai ayat 34, 10 ayat kurang lebih. Itu ada 6 kali, kurang lebih juga, ya, karena beda terjemahan, beda itu. Kurang lebih ada 6 kali Tuhan bilang, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan, do not worry. Ya, zaman dulu kan ada lagu lama tuh, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi, jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai, jangan kamu khawatir, Bapa di surga. Yes, itu dari Injil Matius, patsalnya yang ke-6, lagu itu digubah, saudara. Jangan khawatir, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak ada gunanya. Terus saya mesti kayak apa, Pak? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah. Apa? Sebagian apa segala? Segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang
memelihara kamu. Tadi ayat yang ketujuh, ayat yang di atas Filipi tadi itu berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Memelihara apa saudara? Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, saya ngajak putra saya ini yang nomor 2. Tiba-tiba dia terkena satu penyakit ya, waktu itu dia masih kuliah. Di semester akhir kuliahnya. Namanya sindroma nefrotik. Karena autoimun. Autoimun menyerang saringan ginjalnya. Sehingga kemudian bocor. Kebocoran pada ginjal menyebabkan proteinnya keluar. Protein keluar mengakibatkan apa itu dek? Yang bikin kamu bengkak apa itu? Albumin. Albuminnya jadi rendah. Albuminnya rendah bikin tubuhnya bengkak. Dia tiba-tiba jadi gemuk, tambah gemuk, tambah gemuk. Saya pikir makanku loh enggak banyak, Pak. Oh, kamu tambah gemuk. Ya, tapi ternyata itu karena air, Saudara. Jadi waktu di terapi bawa rumah sakit, dokternya bilang ini harus di opnam, ya, enggak di Indonesia, Saudara. Berapa hari? 5 hari ya? 5 hari ginjalnya di biopsi sambil airnya dikeluarin. Keluar rumah sakit itu hilang 8 kilo. Jadi beratnya waktu itu 125 kilo. Hah? 120 kilo, hilang 8 kilo. Tapi enggak berhenti sampai di situ. Ya kita bersyukur, tapi enggak berhenti. Dokternya bilang ini mesti diobati dan obatnya harus minum steroid. Ya, saudara kalau tahu steroid itu dibilang obat dewa, tapi kalau pemakaian lama, dosis tinggi, jadi setan dia. Jadi dia ngalami moon face, ya, lalu kemudian stretch mark, sebagian masih ada, saudara. Dan dia harus minum obat itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Kamu berapa lama ya minum? Setahun? 10 bulan. Dengan dosis yang paling tinggi. Dan dokternya waktu itu nggak ngomong kalau ada efek samping pemakaian lama itu. Ya, efek sampingnya apa? Dia kena ininya, saudara, tulang belakangnya, spine-nya itu ngalami osteo. Saudara sebagai orang tua, saya hamba Tuhan. Saya mendoakan orang sakit sembuh. Berbulan-bulan saya doain anak saya. Ya dia ada kemajuan karena diterapi secara medis. Tapi yang ada dalam benak saya adalah mujizat. Gitu. Ya kan? Tapi enggak terjadi. Sekarang sudah 2 tahunan ya. 2 tahun? 2 tahun. Januari ini 2 tahun. Sudah sehat sebelum? Masih proses. Satu kali saya bilang Tuhan, kayak apa ya, apa ada kesalahan pada kami? Selalu kan kita tuh begitu ada sesuatu yang terjadi, kita berdoa, sepertinya nggak ada jawaban, kita mikirnya ada yang salah ini. Ya, dia juga ngalami berat, saudara. Kok aku nih, kenapa ya? Ya. Lalu satu kali Roh Kudus berbisik di hati saya, saudara. Bukan gak ada mujizat. Coba kamu pikir. Ini Tuhanmu, coba kamu pikir. Seluruh biaya pengobatan yang kamu keluarkan untuk anakmu, itu datangnya dari mana? Saudara, semenjak dia sakit, ada begitu banyak teman-teman, saudara, bahkan orang-orang yang enggak terlalu akrab sama kita, memberkati kami. Itu habisnya banyak sekali, saudara. Pengobatannya enggak di Indonesia. Sampai hari ini. Lalu Tuhan bilang, kamu pikir itu bukan mujizat? Itu dari mana itu semua?
Makanya benar saudara. Ada ini ya, ada satu lagu, satu kali saya on the way ke kantor gereja pagi, itu lagu himne sebetulnya ya, lagu GPIB, saya dulu berjemaat di GPIB saudara ya. Itu ada hitung berkat Tuhan satu pers. Tahu lagu itu? Na 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 na. Ya. Berkat Tuhan, menghitunglah. Itu loh saudara, itu, ya. Jadi kekhawatiran membuat kita tidak bisa melihat berkat yang dia sudah berikan dan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bahwa setiap hari hidup kita itu ada mujizat di dalamnya. Amin. Tadi malam kami komsel, saya share kepada komsel, saya bilang kadang-kadang kita itu berpikir, bahkan ada orang yang bilang, Tuhan di mana kasih-Mu, di mana kasih-Mu. Saya bilang kalau kamu susah napas sekarang, yang hari ini kamu enak napas itu loh, bukankah itu berkat Tuhan? Betul gak saudara? Kalau hari ini kita sehat, bukankah ini berkat Tuhan? Amin. Kita bisa dalam keadaan baik, bukankah ini berkat Tuhan? Anak kita baik-baik, suami istri baik, bukankah ini berkat Tuhan? Makanya saya di mobil itu saudara, saya dengerin lagu itu. Saya bilang Tuhan, terlalu mudah kadang-kadang kita tuh lupa. Bahkan untuk hal sekecil apapun, ada mujizatnya di situ saudara. Itu sebabnya ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini kita sampai pada bagian akhir. Karena ayatnya bilang jadi akhirnya. Ya, tapi masih lama saya khotbah ini. Enggak. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Cak Lontong seringkali ngomong, pikir, katanya, itu benar saudara. Itu ada benernya. Hiduplah dalam pikiran yang benar. Saudara, jaga pikiran itu penting. Because you are is what you think. Saudara adalah apa yang saudara pikir tentang diri saudara. Makanya dalam Roma 12 ayat yang kedua misalkan, Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terjemahan yang lain berkata, bagian itu dikatakan, but be transformed by the renewing of your mind. Tetapi berubahlah itu mengalami transformasi. Oleh apa? Renewing of your mind, pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran itu harus setiap hari kita lakukan. Dengan cara apa Pak? Dengan cara baca firman. Baca firman. Kayak lagunya anak sekolah minggu itu loh saudara. Doa tiap hari, doa tiap. Ini jago nyanyi KB ya Pak ya? Nyambung semua. Baca kitab suci. Saudara, ini ya, sekarang Alkitab kita kan ada di sini semua kan? Betul ya? Tiap hari saudara pegang kan ini kan? Saudara bawa kan? Dikeloni toh? Enggak ya? Di charge katanya. Jadi gak ada alasan saudara. Gak ada waktu. Males tuh bukan gak ada waktu. Dan kalau saudara lahir baru, saudara akan lapar dan haus akan firman. Tidak perlu disuruh-suruh. Kalau saudara disuruh-suruh baca Alkitab, saudara belum bertobat dan belum lahir baru. Serius. Saya enggak guyon ngomong ini saudara. Saya ketemu dengan, saya dulu belajar banyak dari beliau. Lalu dia bilang ini, Den, dia orang Jakarta. Den, coba lu pikir, lu kan gembala. Iya Kak, saya panggilnya Kak. Iya Kak. Lu pernah gak tuh dorong-dorong jemaat supaya baca Alkitab? Waduh sering Kak. Berarti kebanyakan sorry nih katanya. Kenapa Kak?
Berarti kebanyakan jemaatmu belum lahir baru itu. Hah? Kalau belum lahir baru kan belum bertobat, saudara. Tapi jangan-jangan dia benar. Kenapa kita balas baca Alkitab? Karena kita nggak punya kelaparan dan kehausan dengan firman Tuhan. Dan apa cirinya orang sakit? Nih anak komsel saya yang kemarin, barusan kena DB 1 minggu di rumah sakit. Dia bilang sama saya, kok itu aku dikasih makanan yang enak, itu dibawain di piring. Aku lihat piringnya aja nek katanya. Kenapa? Dia sakit. Orang sakit males makan, nggak bisa makan. Dikasih makanan yang nggak enak pun jadi, yang enak pun jadi nggak enak. Apa mana sih nggak enak? Hah? Rohani saudara sakit apa enggak? Kalau rohani saudara sakit, saudara males baca Alkitab. Herannya nge-scroll tiap hari saudara. Ngabisin waktu berjam-jam nge-scroll. Lihat itu, TikTok, apalagi? Instagram, apalagi? Kalau yang rodok jadul Facebook. Ya kan? Kenapa kita punya waktu dan punya passion, punya minat untuk lihat? Kenapa kita nggak baca firman? Karena sakit rohani kita. Yang lebih celaka lagi mati rohani. Nah, saudara, karena itu pikiran kita kemana-mana. Tapi kalau saudara baptis ini pikiran saudara di dalam firman Tuhan, saudara rendam pikiran saudara dalam firman. Firman itu akan berbicara, akan keluar saudara. Ya, Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, Kolose pasal 3. Ayo baca sama-sama keras. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan bagian yang terakhir sekarang. Kalau ini benar-benar terakhir. Ayat yang ke-9. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, jadilah pendengar yang baik, pembelajar yang baik, tapi juga apa saudara? Pelaku yang baik. Jangan cuman dengar, jangan cuman senang belajar, tapi apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar. Setiap minggu, paling enggak orang Kristen seminggu sekali itu dengar firman. Kalau model kayak saudara, paling enggak 2 kali, betul enggak? Karena tambah persekutuan doa. Kalau saudara ikut komsel, berarti seminggu 3 kali. Nah saudara 3 kali dengar firman. Itu kalau dikalikan sebulan, berarti 12 kali. Kalau dikalikan setahun, 12 kali 5, berapa tuh? 12 kali 52. Berapa tuh? Yang pintar matematika siapa di sini? Segitu setahun sudah dengar firman Tuhan. Lalu kalau sudah dengar firman Tuhan segitu banyak dan tidak ada perubahan, buat apa? Jangan merasa bersalah, saya enggak lagi marahin saudara ini. Saya cuma mengencourage saja. Ayo kita lakukan firman Tuhan, maka biarlah kiranya Yesaya 33, saya akhiri dengan pemain musik bisa kembali, saya selesai. Yesaya 33 ayat 15 dan ayat yang ke-16 berkata, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Song leader singer juga, ya. Yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayatnya yang ke-16, Yesaya 33, ayat yang ke-16. Baca yuk, 1, 2, 3. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya. Keren gak hidup gini saudara? Hah?
dapat perlindungan, dapat penyediaan, dapat sejahtera, tapi Alkitab bilang apa? Orang yang hidup di dalam kebenaran. Orang hidup dalam kebenaran aja kadang-kadang masih ngalami sesuatu yang gak enak loh saudara. Ya, yang firman Tuhan tadi, satu kali saya pernah lihat itu sebuah poster. Itu poster itu gambar dari 3 simpanse. Yang satu nutup mata, yang satu nutup telinga, simpansenya. Yang satu nutup mulutnya. Lalu di bawahnya ada tulisan, hear no evil, see no evil, speak no evil. Yang artinya bersatu kita teguh, bukan ya saudara ya. 3 simpanse itu tulisan itu di bawahnya itu kira-kira bunyinya gini. Jangan dengar yang jahat, jangan lihat yang jahat, jangan ngomong yang jahat. Itu tadi yang ditulis dalam Yesaya. Hiduplah di dalam kebenaran. Cintailah firman Tuhan. Bersekutulah dengan apa? Pribadinya. Bersaksilah. Berbuatlah apa saudaraku? Baik. Coba sambil bangkit berdiri. Praktekkan perbuatan baik aja sekarang. Cari satu orang, saudara lihat dia, kasih dia kata-kata yang positif. Mas, sampean tambah ganteng mas. Cik, kamu kok tambah? Cok ngomong tambah lemu. Nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari sekali lagi aku punya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Jiwaku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nomor 1, Alkitab berkata bersukacitalah. Kalau hari ini saudara dikuasai oleh kekhawatiran, sulit berdoa, fokus teralihkan, ini waktu yang tepat saudara. Mari datang pada Dia. Saudara percaya Dia ada di tengah-tengah kita, amin. Saudara percaya telinganya terbuka terhadap permohonan doa kita. Mari kita datang kepada Dia. Saya kasih waktu beberapa detik ke depan ini. Katakan Tuhan, saya nggak tahu apa yang jadi pergumulan saudara, atau tantangan, atau sebut apa aja yang terjadi. Tapi saya percaya satu hal, bahwa masalah itu cuma undangan terhadap mujizat saudara. Ada saudara yang datang dengan masalah, sebentar lagi mujizat terjadi. Asalkan saudara percaya. Ketika 10 pengintai mengucapkan kata-kata yang menakutkan, mengintimidasi orang Israel, maka timbul kekacauan di perkemahan. Tetapi Kaleb dan Joshua berkata, tidak, kita akan maju seperti yang dijanjikannya. Dan dia berkata, kita pasti memperoleh negeri yang dijanjikan. Biarlah kiranya iman yang sama boleh ada pada saudara malam hari ini. Kita berdoa, Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu yang berkuasa, nama di atas segala nama, Raja kami yang mulia, kami minta supaya anugerah dan kekuatan-Mu menyertai kami. Tuhan, lepaskan umat-Mu dari semua kekhawatiran. Tetapi lepaskan kami juga dari pengaruh dunia yang jahat ini Bapa. Sebab kami punya Tuhan
yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mulia. Tuntunlah hidup kami, Roh Kudus cengkram roh kami. Bawa kami berjalan dalam kehendak-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus hamba percaya akan menyatakan lebih lagi. Teguran, ajaran, arahan, tuntunan. Tapi juga sejahtera, shalom yang daripada Bapa. Buat anak-anak-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Materaikan firman kebenaran dalam hati batin dan pikiran kami. Memimpin, menuntun, membawa kami. Memuliakan Engkau senantiasa. Kami mengucap syukur dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini, yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, setiap kita diberkati dengan kebenaran firman pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bersama diakonia tempat ini, mari sekali lagi kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur, berterima kasih. Pertama-tama kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran hamba-Mu, Bapak Pastor Daniel. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati beliau Tuhan dalam segala pekerjaan, dalam segala pelayanannya, keluarganya, apapun yang beliau kerjakan Tuhan. Engkau selalu ada dan Engkau selalu menyertai Tuhan. Semua yang diperbuatnya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur, saatnya kami akan memberi yang terbaik kembali dari apa yang kami miliki. Pergunakanlah kiranya persembahan kami Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Memberkati orang yang membutuhkan, dan biarlah kiranya setiap tangan-tangannya memberi, kami memberi dengan penuh sukacita, dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami, dan kami terima berkat-Mu dengan penuh sukacita, dan kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Puji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Semua sudah diberkati firman Tuhan ya. Dari bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Oh ya. Nah, kita kalau mau mengalami mujizat Tuhan berkaitan 3 hal yang kita pelajari tadi ya. Yang pertama, jaga hati. Jaga pola hati kita. Ya, janganlah hendak kau khawatir tentang apapun juga, maka damai sejahtera Allah akan turun ya. Kalau kita mulai doa dengan rasa khawatir, maka ayat 7 tidak digenapi. Damai sejahtera Allah, mujizat Allah yang tidak masuk akal manusia, tidak akan kita terima.
Kalau mulai doa dengan rasa khawatir. Makanya jangan doa dengan rasa Tuhan sanggup. Amin. Ya, yang kedua, ya pikirkanlah itu, jaga pola pikir. Habis jalan pola hati, pola pikir, dijaga. Mikirnya ojo sing macam-macam, yang aneh-aneh. Nanti bisa stres, bisa stroke, strip, stop, selesai nanti. Ya. Dan ketiga, ya apa yang kamu lihat, apa yang kamu sudah dengar, apa yang kamu pelajari, lakukan itu. Jaga pola hidup. Jadi jaga pola hati, pola pikir, pola hidup. Jangan kakean pola. Kalau kakean pola ya enggak bisa. Amin. Ya, jadi terima kasih Pastor, berkat yang luar biasa malam hari ini bagi kita. Ya, Tuhan yang memberkati, Yesus disembuhkan. Ya, oke. Kita akan pengumuman. Untuk pengumuman Bapak Ibu, kita hari besok lusa ada pelayanan di Elroy Jember, ya, dan juga untuk Elroy Perak besok libur karena sudah ada bersama-sama kita, ya, ada gabung kita malam hari ini. Jadi kita nanti akan juga rapat untuk acara Natal, ya, kita Natal di Manado tanggal 9, Elroy Manado tanggal 9, ya, sudah ditetapkan tanggal 9. Kita doakan supaya semuanya lancar, ya. Dan untuk acara kita doa puasa, ya, itu hari Senin tetap ada. Cuma Senin depan, 2 minggu depan itu kita acara doa puasanya tuh, ya, Ibu Melani minta kita di vilanya, ya, di Terawas, ya, kita ada doa puasanya di Terawas, ya. Hari Sabtu berangkat, pulangnya Minggu, ya. Oke, itu puji Tuhan, Master Sean ada bersama kami, walaupun tidak ngerti bahasa Indonesia, maksudnya bangsa Amerika terus, ya, dia tetap menyanyi semangat tadi, ya, dari maju terus, ya, biar dia belajar bahasa Indonesia terus ini. Puji Tuhan, ya, dia dari Amerika, ya, dari Ohio, ya, ada sama-sama istrinya, ya, luar biasa, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, nanti mungkin ada yang mau. Kita tutup dulu aja, ya. Kita tutup dulu, nanti ada habis ini ada acara, ya, nanti Ibu Lineka akan lagu pujian. Ya, kita tutup dulu, ya. Kita tutup dulu, kita bangkit berdiri, kita tutup. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, bersama-sama serukan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu hanya anugerah Tuhan. Kalau kami juga masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih kami boleh menikmati berkat pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini. Itu semuanya kasih dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Yesus Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami dari malam hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Dia siap pujian, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati Pastor Daniel Januar yang sudah jadi saluran berkat bagi kami. Memberkati bersama istri dan anak-anak, khususnya kesehatan. Yesus sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami imani, percaya dia sudah sembuh pulih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati pelayanannya, pakai luar biasa. Tuhan memberkati
Pak Daniel Januar bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Apapun pergumulan jemaat Tuhan sudah berikan jalan keluar. Terima kasih yang imannya lemah sudah dibangkitkan imannya, semangatnya padam sudah dibangunkan kembali dalam nama Yesus. Terima kasih kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan Elroy di mana berada Tuhan yang sudah cukupkan. Mereka yang bekerja, yang bisnis Tuhan memberkati, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan. Kami tolak dalam nama Yesus, buat lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekornya, bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah juga yang kursus diberkati Tuhan. Tambahkan mereka akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandian, hikmat, keterampilan, semangat belajar. Dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Masa depan yang cerah Tuhan sediakan mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap pelayanan PDL Roy pusat sampai cabang-cabangnya. Tuhan yang memberkati, berkarya urapi dengan kuasa urapan Gusti Tuhan. Terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, termasuk tim musik WL dan singer. Tuhan yang mengembalikan berkat lipat-lipat ganda. Kami ada bersama-sama dari Jemaat Elroy dari Perak. Dia Tuhan memberkati sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan kudusan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, kesehatan Tuhan tambahkan bagi kami untuk melayani itu lebih lagi. Mereka yang sudah membawa berkat Tuhan kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan berkati serta lindungi pimpin Tuhan, tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari kisah Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai serta penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk.